Pada tanggal 6 Oktober 1973, saat umat Yahudi sedang merayakan hari suci Yom Kippur, ratusan ribu pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel melalui Operation Badar dan Operation Ramadan. Ribuan tank bergerak melintasi gurun, jet-jet tempur memenuhi langit Timur Tengah, sementara rentetan artileri terus menghantam garis pertahanan Israel tanpa henti. Saturday the 6th of October 1973, Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. Israel's border troops, below strength during the holiday, came under surprise attack by Syrian and Egyptian forces. Militer Israel yang saat itu sedang tidak siap penuh langsung berada dalam kondisi kacau. Banyak pasukan cadangan belum dipanggil, sebagian besar tentaranya bahkan masih berada di rumah bersama keluarga mereka. Selama berhari-hari, pasukan koalisi Arab terus menekan dari dua arah sekaligus. Mesir menyerbu dari terusan Suez, sementara Suriah mengguncang dataran tinggi Golan. Untuk pertama kalinya sejak Perang 6 Hari 1967, Israel benar-benar berada di ambang kekalahan. Namun Israel tidak tinggal diam. Hanya dalam waktu 48 jam, militer Israel mulai melancarkan serangan balasan besar-besaran. Pasukan cadangan dimobilisasi, tank-tank mulai bergerak menuju garis depan, dan jet tempur Israel kembali menguasai langit di medan perang. Situasi yang semakin putus asa, muncul satu keputusan mengerikan yang diam-diam dipersiapkan oleh Israel, yaitu senjata nuklir. Dan inilah sejarah Perang Yom Kippur. Beberapa jam sebelum pecahnya Perang Yom Kippur, di tengah malam kota London, seorang perwira intelijen Israel yang menangani jaringan mata-mata Mesir menghubungi Mossad di Tel Aviv dan meminta Direktur Mossad, Zivi Zamir, untuk segera datang ke Inggris. Hanya dalam hitungan jam, Zamir meninggalkan Israel dan terbang menuju ibu kota Inggris. Saat fajar mulai mendekat, di sebuah rumah persembunyian rahasia Mossad di London, Zivi Zamir akhirnya bertemu dengan pria yang diam-diam menghubunginya beberapa jam sebelumnya. Pria itu bukan mata-mata biasa. Ia adalah salah satu aset intelijen paling berharga yang pernah dimiliki Israel di Mesir. Dia adalah Ashraf Marwan, yang merupakan menantu Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, orang dalam lingkaran kekuasaan Mesir, sekaligus sosok misterius yang diduga menjadi mata-mata paling berbahaya di Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Marwan diam-diam membocorkan rahasia militer Mesir kepada Mossad. Dan malam itu, ia membawa kabar yang bisa menentukan nasib seluruh Timur Tengah, bahwa Mesir dan Suriah akan melancarkan serangan besar terhadap Israel dalam hitungan jam. Mendengar informasi mengejutkan itu, Zivi Zamir segera menghubungi Israel dan melaporkan peringatan tersebut kepada Menteri Pertahanan Israel, Moshe Dayan. Pesannya sangat jelas, Mesir dan Suriah akan melancarkan perang besar dalam hitungan jam. Tanpa menunggu lama, Moshe Dayan segera menyampaikan laporan itu kepada Perdana Menteri Israel, Golda Meir. Namun Golda Meir tidak langsung mempercayai laporan tersebut. Selama bertahun-tahun, para petinggi intelijen Israel meyakini bahwa Mesir tidak akan berani memulai perang besar sebelum mereka memiliki kekuatan udara yang mampu menandingi Israel. Keyakinan itu membuat banyak pejabat Israel merasa bahwa ancaman perang hanyalah gertakan politik biasa. Bahkan banyak pejabat Israel menganggap bahwa pasukan Mesir tidak akan mampu menembus perbatasan di semenanjung Sinai karena mereka memiliki garis Bar-Lev, sebuah benteng pertahanan raksasa yang dianggap mustahil ditembus oleh pasukan darat Mesir. Benteng itu dibangun dari beton serta tanggul pasir raksasa setinggi puluhan meter di sepanjang terusan Suez. Bagi Israel, Bar-Lev adalah simbol pertahanan yang tidak bisa dihancurkan.
Mereka percaya bahwa pasukan darat Mesir akan kesulitan, bahkan hanya untuk melewati dinding pasirnya. Karena itulah, Israel tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman serangan yang akan datang. Para petinggi militer dan intelijen Israel, terutama bagi Jenderal Elie Zaira, yakin bahwa Mesir tidak akan mampu melancarkan serangan besar dalam waktu dekat. Mereka percaya bahwa kekuatan udara Israel ditambah pertahanan garis Barlev di semenanjung Sinai sudah lebih dari cukup untuk menghentikan pasukan Mesir. Apalagi sekitar 400-500 prajurit di 16 benteng utama dan sekitar 91 tank di garis depan. Sementara itu, Presiden Mesir Anwar Sadat terus memperkuat hubungannya dengan Uni Soviet demi mempersiapkan perang besar melawan Israel. Pada saat yang sama, Sadat juga tengah mengadakan pertemuan penting dengan pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev. Dalam pertemuan itu, Mesir berusaha mendapatkan lebih banyak dukungan militer, persenjataan modern, serta bantuan strategis dari Uni Soviet. Hampir semua permintaan Mesir disetujui Soviet, mulai dari tank, sistem pertahanan udara, hingga persenjataan dalam jumlah besar. Namun ada satu hal yang tidak ingin diberikan Soviet kepada Mesir, senjata ofensif generasi terbaru. Soviet khawatir jika perang besar kembali pecah di Timur Tengah, konflik itu bisa berkembang menjadi konfrontasi langsung antara Soviet dan Amerika Serikat. Sementara itu di dalam negeri, rakyat Mesir masih menyimpan luka mendalam sejak kekalahan memalukan dalam Perang 6 Hari. Sejak saat itu, rakyat Mesir hidup dalam rasa malu dan kemarahan. Mereka ingin melihat negaranya bangkit kembali. Mereka ingin melihat Mesir melawan balik dan merebut kembali tanah yang telah hilang. Kini Mesir yang sudah merencanakan berbagai strategi hanya menunggu waktu untuk menggempur Israel. Dan pada akhirnya, pada tanggal 6 Oktober 1973, saat itu sebagian pasukan Israel di semenanjung Sinai sedang libur karena Yom Kippur, hari paling suci bagi umat Yahudi. Hal itu membuat pertahanan Israel di sepanjang terusan Suez melemah, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Mesir. Ratusan ribu pasukan Mesir yang telah dimobilisasi secara diam-diam mulai bergerak menuju terusan Suez. Tank, artileri, kendaraan lapis baja, dan ribuan tentara Mesir memenuhi garis depan perbatasan. Lalu, tepat ketika sebagian besar rakyat Israel sedang berdoa dan berpuasa, pasukan Mesir mulai menghujani posisi Israel di semenanjung Sinai dengan serangan artileri besar-besaran. Beberapa menit setelah serangan kejutan itu dimulai, garis pertahanan yang selama bertahun-tahun dianggap mustahil ditembus mulai runtuh satu persatu. Pos-pos Israel di semenanjung Sinai dihantam tanpa henti oleh artileri Mesir. Komunikasi mulai kacau, asap dan ledakan memenuhi sepanjang garis depan terusan Suez. Tak lama kemudian, berita tentang serangan besar Mesir dengan cepat menyebar ke seluruh Israel. Di kota-kota besar, serinai darurat mulai meraung memecah kesunyian Yom Kippur. Warga yang sebelumnya sedang berdoa dan berpuasa, kini berhamburan keluar dengan kepanikan. Israel akhirnya menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka benar-benar sedang diserang. Di tengah gempuran tembakan tank, artileri, dan serangan jarak dekat pasukan Mesir, pasukan Israel yang berada di benteng-benteng garis Barlev berusaha memberikan perlawanan sengit di tepi terusan Suez. Sementara itu, unit senapan tanpa recoil 107 mm Mesir mulai menghancurkan kawat berduri, ladang ranjau, dan berbagai penghalang pertahanan Israel untuk membuka jalur bagi pasukan infanteri. Di saat yang sama, mortir-mortir berat Mesir mulai menghujani bagian dalam benteng Israel dari jarak beberapa kilometer. Ledakan demi ledakan mengguncang bangker pertahanan Israel. Posisi pasukan Israel pun mulai kacau, dan banyak tentara Israel terpaksa berlindung ke bangker bawah tanah mereka untuk bertahan dari hujan artileri yang terus-menerus menghantam garis pertahanan. Di
Di tengah gempuran tanpa henti itu, perlawanan Israel di sepanjang terusan Suez mulai melemah. Situasi tersebut langsung dimanfaatkan oleh pasukan infanteri Mesir. Dengan perahu-perahu karet dan kapal penyeberangan kecil, gelombang pertama pasukan Mesir segera bergerak menyeberangi terusan Suez. Namun setelah berhasil menyeberang, mereka menghadapi rintangan baru. Di hadapan mereka berdiri tanggul pasir raksasa Benteng Barlev. Dinding pasir itu setinggi sekitar 20 hingga 30 meter yang dibangun Israel sebagai bagian dari sistem pertahanan mereka. Dan untuk bisa naik ke atas dengan cepat, pasukan Mesir harus menggunakan tangga. Dan saat mereka berhasil mencapai puncak benteng pasir itu, para tentara Mesir mulai mengibarkan bendera negara mereka di atas pertahanan Israel. Bagi Mesir, momen itu bukan sekedar keberhasilan militer, itu adalah simbol kebangkitan dan pertunjukan kepahlawanan yang selama bertahun-tahun mereka tunggu sejak kekalahan dalam Perang 6 Hari. Setelah gelombang pertama infanteri Mesir berhasil melewati tanggul pasir pertahanan Israel, mereka langsung bergerak menyisir area bunker dan parit pertahanan garis Barlev. Dengan pelontar api dan granat, pasukan Mesir menyerang posisi-posisi pertahanan Israel dari jarak dekat, sehingga pertempuran pun terjadi. Sementara itu, gelombang kedua pasukan Mesir mulai tiba di sisi timur terusan Suez, membawa senjata artileri ringan dan perlengkapan tempur tambahan. Di punggung sebagian pasukan itu, terdapat koper-koper berisi senjata rahasia yang belum pernah dihadapi Israel sebelumnya. Senjata itu adalah rudal anti-tank Soviet 9M14 Malyutka. Tak jauh dari situ, pasukan Mesir juga melancarkan penyeberangan melalui Danau Betor menggunakan kendaraan pengangkut amfibi buatan Soviet. Operasi itu ditujukan untuk menyerang benteng Kibrit, salah satu posisi pertahanan Israel di kawasan garis Barlev. Di dalam benteng tersebut, sekitar 35 tentara Israel bertahan di bawah hujan serangan Mesir. Dalam situasi mendesak ini, pasukan Israel sempat meminta artileri mereka sendiri untuk menembak ke posisi benteng mereka demi menghalau infanteri Mesir yang semakin mendekat. Namun usaha tersebut gagal. Satu persatu posisi pertahanan mereka akhirnya jatuh. Sebagian tentara Israel tewas, sementara sisanya menyerah setelah terkepung sepenuhnya. Dan kini, setelah infanteri berhasil membuka jalur pertahanan Israel, pasukan Mesir mulai membuka akses bagi tank-tank mereka untuk menyeberangi terusan Suez dan melancarkan serangan lebih jauh ke dalam semenanjung Sinai. Pada tahap awal, pasukan Mesir mencoba menghancurkan tanggul pasir raksasa garis Barlev menggunakan bahan peledak. Namun usaha itu hampir tidak memberikan hasil, bahkan bertonton dinamit yang diledakkan gagal menghancurkan dinding pasir raksasa tersebut. Ledakan hanya membuat sebagian kecil pasir runtuh, sementara tanggul utama tetap berdiri kokoh di sepanjang terusan Suez. Pasukan Mesir mulai menyadari bahwa jika mereka terus menggunakan bahan peledak, proses penembusan benteng Barlev akan memakan waktu sangat lama, sekaligus membutuhkan biaya dan logistik yang sangat besar. Dan di tengah situasi itu, seorang perwira muda Mesir kemudian mengusulkan ide sederhana namun berlian, bukan menggunakan bom, melainkan dengan air. Idenya adalah menggunakan pompa air bertekanan tinggi untuk menyemprot tanggul pasir raksasa garis Barlev dari bawah ke atas. Air yang diambil langsung dari terusan Suez ditembakkan dengan tekanan kuat ke dinding pasirnya. Tanggul pasir garis Barlev yang bertahun-tahun dianggap mustahil ditembus, akhirnya mulai runtuh hanya kurang lebih dari 10 jam.
Kemudian pasukan Mesir mulai mengerahkan peralatan penyeberangan terbaru buatan Uni Soviet untuk membawa tank-tank mereka menyeberangi terusan Suez. Salah satu peralatan utama yang digunakan adalah GSP Amphibious Track Ferry, kendaraan ponton amfibi yang dirancang Soviet untuk membantu tank menyeberangi sungai-sungai besar di Eropa. Namun dalam perang ini, kendaraan itu justru menjadi alat yang sangat ideal untuk operation penyeberangan di terusan Suez. Dengan cepat, ponton-ponton buatan Uni Soviet mulai membawa tank dan kendaraan lapis baja Mesir ke sisi timur terusan Suez. Namun itu belum semuanya. Soviet juga memberikan Mesir peralatan jembatan ponton modern PMV Floating Bridge yang untuk pertama kalinya digunakan secara besar-besaran dalam pertempuran nyata. Bagian-bagian jembatan itu dirakit dengan sangat cepat dan hasilnya mengejutkan Israel. Jembatan yang sebelumnya diperkirakan Israel membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibangun, ternyata berhasil diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 45 menit. Jembatan-jembatan itu membuat tank-tank Mesir dapat terus mengalir menyeberangi terusan Suez tanpa henti. Dan kini serangan Mesir bukan lagi sekedar operasi infanteri. Tank-tank tempur Mesir mulai memasuki semenanjung Sinai. Diperkirakan ada sekitar 1.400 tank Mesir menyeberang ke Sinai. 1,400 Egyptian tanks crossed into Sinai last October. Under the disengagement agreement, there should be only 30 tanks and 7,000 men in Sinai today. Anxious to put on a good display, though, they more than doubled their number. Sesampainya tank-tank Mesir di Sinai, pasukan lapis baja Mesir segera bergerak ke gurun dalam posisi siap tempur. Debu gurun mulai memenuhi langit Sinai, sementara barisan tank Mesir terus melaju menjauhi terusan Suez. Namun secara mengejutkan, mereka hampir tidak mendapatkan perlawanan besar pada tahap awal serangan. Banyak posisi Israel masih kacau akibat serangan mendadak sebelumnya. Sementara itu, pasukan penjaga perdamaian PBB di zona penyangga antara Israel dan Mesir juga tidak mampu menghentikan pergerakan pasukan Mesir. Maka dari itu, dalam hitungan jam, Mesir berhasil membangun pijakan besar di sisi timur terusan Suez. Bukan hanya infanteri dan tank, Mesir juga mulai memindahkan sistem artileri roket mereka ke Sinai. Salah satunya adalah peluncuran roket BM-21 Grad buatan Uni Soviet yang siap menghantam pertahanan Israel dengan hujan roket jarak jauh. Setelah rentetan roket BM-21 menghantam posisi Israel, pasukan infanteri Mesir mulai mempersiapkan senjata anti-tank mereka. Pasukan rudal anti-tank 9M14 Malyutka dengan sistem kendali kabel mulai mengambil posisi untuk menghancurkan lapis baja Israel. Rudal itu mampu menghancurkan kendaraan lapis baja Israel dari jarak jauh dengan akurasi mematikan. Selain itu, Mesir juga mulai mengerahkan varian lain dari rudal anti-tank yang dipasang di kendaraan lapis baja. Kendaraan ini membawa beberapa peluncur rudal siap tembak, memungkinkan pasukan Mesir menyerang tank Israel dengan lebih cepat dibandingkan rudal 9M14 Malyutka yang dibawa infanteri dalam koper. Versi kendaraan lapis baja ini jauh lebih mudah dipindahkan dan mampu memberikan dukungan anti-tank secara lebih agresif di garis depan. Selain di garis depan, pasukan Mesir juga menempatkan sistem pertahanan anti pesawat di sekitar jembatan-jembatan penyeberangan mereka di terusan Suez. Salah satu senjata yang digunakan adalah meriam anti pesawat JSU-234 Silka buatan Uni Soviet. Meriam ini memiliki 4 laras otomatis yang mampu memuntahkan ribuan peluru ke udara dalam waktu singkat. Dengan kecepatan tembakan yang sangat tinggi, Silka menjadi ancaman mematikan bagi
pesawat-pesawat Israel yang mencoba menyerang jembatan dan posisi Mesir di Sinai. Kini lebih dari 100.000 pasukan Mesir, 1.000 tank, serta 10.000 kendaraan lapis lainnya telah berhasil menyeberangi terusan Suez dengan kerugian yang relatif kecil. Dalam waktu singkat, Mesir berhasil membangun kekuatan tempur besar di semenanjung Sinai. Banyak posisi pertahanan garis Barlev mulai jatuh satu persatu. Sementara itu, serangan rudal anti-tank dan artileri Mesir berhasil menghancurkan sejumlah besar tank Israel yang mencoba melakukan serangan balasan di garis depan. Dan untuk pertama kalinya sejak Perang tahun 1967, Israel mulai kehilangan kendali atas medan perang di Sinai. Sementara itu di sektor lain, di saat yang sama, ketika Mesir berperang di Sinai, di dataran tinggi Golan menuju utara Israel, pasukan Suriah melancarkan operation dengan sandi Badar. Jet-jet Suriah memulai perang dengan serangan udara besar-besaran terhadap posisi Israel di Golan. Beberapa menit kemudian, serbuan artileri Suriah melepaskan tembakan untuk membuka jalan bagi serangan darat. Dalam penyerangan itu, bom dan roket menghantam pangkalan, radar, serta posisi artileri Israel di sepanjang garis depan. Kemudian 3 divisi infanteri Suriah yang terdiri dari 40.000 pasukan dan 600 tank menyeberangi garis perbatasan. 2 jam setelah perang dimulai, Suriah berhasil meraih kemenangan penting pertama mereka di dataran tinggi Golan. Pasukan Suriah berhasil merebut salah satu titik pengamatan utama milik Israel, sebuah posisi strategis yang berada di puncak gunung dengan ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Dari titik inilah, Israel sebelumnya dapat memantau pergerakan pasukan Suriah di wilayah sekitarnya. Kemudian pasukan terjun payung Suriah bergabung dengan satu unit komando Palestina untuk menggempur posisi Israel di kawasan dataran tinggi Golan. Serangan ini dilakukan dengan cepat dan agresif. Pertempuran sengit itu hanya berlangsung kurang lebih selama 45 menit dan pada akhirnya pasukan koalisi Arab berhasil menguasai area tersebut. Dalam pertempuran itu, 13 tentara Israel dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Untuk menembus garis pertahanan Israel di dataran tinggi Golan, pasukan Suriah sebenarnya menghadapi kekuatan militer Israel yang saat itu relatif lemah. Di sepanjang garis depan Golan, Israel hanya menempatkan sekitar 200 tentara aktif di pos-pos terdepan, serta kurang lebih 180 tank. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekuatan besar Suriah yang menyerang dengan ribuan tank dan puluhan ribu pasukan. Dan saat malam hari mulai tiba, di hari pertama perang, tank-tank Suriah mulai menerobos celah-celah pertahanan yang tidak dijaga penuh oleh Israel di dataran tinggi Golan. Dalam gelapnya malam, pasukan lapis baja Suriah bergerak semakin jauh menembus wilayah Golan bagian tengah. Mereka mulai mendekati kawasan strategis di sekitar Quneitra dan Al-Hasneah yang merupakan kota penting yang menjadi pusat utama wilayah Golan sebelum perang. Target mereka adalah merebut kembali wilayah-wilayah penting dengan formasi berbentuk tonjolan. Maka dari itu, pasukan lapis baja Suriah terus menekan garis pertahanan Israel dari berbagai arah, hingga satu persatu posisi Israel mulai jatuh. Menjelang malam hari, pasukan Suriah telah mencapai kemajuan besar di dataran tinggi Golan. Beberapa garis pertahanan Israel berhasil ditembus, dan tank-tank Suriah terus bergerak semakin dalam menuju wilayah Golan. Namun secara mengejutkan, di tengah momentum kemenangan itu, perintah tiba-tiba datang dari komando Suriah untuk menghentikan serangan. Pasukan diminta berkumpul kembali untuk menata ulang formasi mereka, dan serangan besar berikutnya akan dilanjutkan keesokan paginya. Presiden Assad mengendalikan tentara Suriah dengan tangan besi. Tidak ada yang diizinkan untuk bertindak di luar rencana awal. Selain itu, para petinggi Suriah memperkirakan bahwa pasukan cadangan Israel membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mencapai front daratan tinggi Golan.
Keputusan itu kemudian menjadi salah satu momen paling diperdebatkan dalam Perang Yom Kippur. Karena jeda singkat tersebut, Israel mendapatkan waktu yang sangat berharga untuk memobilisasi pasukan cadangan mereka ke front daratan tinggi Golan. Dan benar saja, dalam hitungan jam, Israel mulai memanggil ratusan ribu pasukan cadangan dari seluruh negeri. Bagi Israel, pasukan cadangan ini adalah dukungan yang sangat vital. Tanpa mereka, pasukan reguler Israel yang jumlahnya jauh lebih sedikit akan kesulitan menghadapi keunggulan besar pasukan Arab di dua front sekaligus. Tank-tank pertama Israel mulai tiba di garis depan pada tengah malam di akhir hari pertama perang, hanya sekitar 15 jam setelah mobilisasi dimulai. Dan kini, Israel mulai bersiap melakukan perlawanan besar untuk menghentikan laju pasukan Suriah dan Mesir. Pada tahap awal, Israel mulai mengerahkan angkatan udara ke front selatan dan front utara untuk menggempur pasukan Mesir dan Suriah. Di front Mesir, angkatan udara Israel mulai menghadapi masalah besar karena pasukan Mesir telah membangun jaringan pertahanan udara yang sangat kuat menggunakan rudal Soviet S-75 Divina atau yang lebih dikenal sebagai SAM-2. Rudal-rudal itu mulai menghantam pesawat Israel yang mencoba menyerang posisi Mesir di sekitar terusan Suez. Menyadari bahwa kekuatan udara mereka mulai kesulitan menghadapi pertahanan udara Mesir di semenanjung Sinai, Israel pun segera mengerahkan tank-tank tempurnya ke garis depan. Namun Israel belum menyadari satu hal, bahwa di balik gurun Sinai, pasukan infanteri Mesir telah menunggu dengan rudal anti-tank Soviet yang siap menghancurkan tank-tank Israel dari jarak jauh. Hasil dari pertempuran di sektor ini, banyak tank Israel akhirnya hancur dihantam rudal anti-tank dan artileri Mesir, dan tank-tank Israel yang tersisa terpaksa mundur untuk menghindari kehancuran yang lebih besar. Sementara di front daratan tinggi Golan, pasukan udara dan darat Israel juga menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda dengan di Sinai. Suriah juga membangun sistem pertahanan udara Soviet menggunakan SAM-2 untuk melindungi pasukan mereka dari serangan udara Israel. Di tengah kekacauan pertempuran itu, Israel masih mampu bertahan dan memperlambat laju serangan Suriah di dataran tinggi Golan. Itu dikarenakan Israel memusatkan lebih banyak pasukan di front utara dibandingkan di semenanjung Sinai. Bagi Israel, pertempuran di Golan jauh lebih berbahaya. Jika garis pertahanan di wilayah itu runtuh, maka jalan menuju kota-kota penting Israel di bagian utara dan tengah akan terbuka, terutama kota Tel Aviv. Komandan tertinggi Suriah kini mulai diliputi kecemasan, terutama setelah operation mereka gagal merebut pangkalan garis depan Israel di Nafak. Pertempuran di sekitar pusat komando penting Israel itu berubah menjadi salah satu titik paling brutal di front daratan tinggi Golan. Meski kesempatan mencapai kemajuan besar pada hari pertama perang, laju pasukan Suriah mulai melambat setelah Israel berhasil mendatangkan pasukan cadangan dan tank tambahan ke garis depan. Di tengah situasi itu, keputusan Presiden Assad mulai terlihat semakin penuh tekanan dan keputusasaan. Karena jika serangan di Golan gagal, maka kesempatan terbaik Suriah untuk merebut kembali wilayah yang hilang sejak perang 6 hari bisa lenyap selamanya. Memasuki hari ketiga perang,
pasukan Suriah mulai menghadapi kebuntuan di front daratan tinggi Golan. Serangan demi serangan yang dilancarkan belum mampu menghentikan terobosan besar terhadap pertahanan Israel yang kini mulai menguat. Namun Presiden Assad tetap memerintahkan serangan lanjutan dengan strategi yang hampir sama seperti sebelumnya. Dalam upaya yang semakin putus asa, Suriah mengerahkan 2 divisi lapis baja tambahan dengan kekuatan sekitar 500 tank untuk menggantikan kerugian besar yang mereka alami selama 2 hari pertama perang. Di wilayah utara Golan, pertempuran tank terbesar kemudian pecah dan pertempuran ini disebut sebagai pertempuran lembah air mata. Saat itu, tank-tank Israel bertempur siang dan malam menghadapi gelombang serangan Suriah yang terus berdatangan di dataran tinggi Golan. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan lapis baja Suriah mulai mengalami kerugian besar. Ratusan tank Suriah hancur di medan perang, sementara pasukan Israel yang terus mendapat bala bantuan perlahan mulai mengambil alih keadaan. Di tengah pertempuran sengit itu, tank-tank Israel juga memanfaatkan medan bukit di Golan sebagai bagian dari strategi mereka. Mereka menggunakan taktik, yaitu menempatkan tank di balik bukit-bukit kecil hingga hanya bagian meriam dan atas tank yang terlihat musuh, sementara bagian bodi utama tetap terlindungi. Taktik ini membuat tank Israel jauh lebih sulit dihancurkan dan memberi mereka keuntungan besar dalam duel jarak jauh melawan pasukan Suriah. Pada akhirnya, pasukan Suriah yang masih bertahan terpaksa mundur kembali ke garis pertahanan sebelumnya. Serangan yang terus menghantam membuat posisi mereka tidak lagi mampu dipertahankan. Di medan perang ini, kerugian besar pun tak terhindarkan. Hampir 2/3 tank Suriah hancur atau ditinggalkan saat pasukan mereka mundur dalam kekacauan. Sejumlah prajurit Suriah juga tertangkap dan kemudian dijadikan tawanan perang oleh pihak Israel. Pertempuran tersebut menjadi salah satu momen paling berat bagi militer Suriah di front ini. Sementara itu, di Sinai, Mesir berhasil mengamankan seluruh jembatan pertahanan di sepanjang terusan Suez dan mulai memperkuat posisi defensif mereka. Kemenangan Mesir di semenanjung Sinai dalam pertempuran pertama membuat rakyat Mesir bangga terhadap presiden mereka, Anwar Sadat. Di Israel, ketidakkesiapan menghadapi serangan mendadak pasukan koalisi Arab membuat pertahanan mereka kewalahan. Saat pasukan Suriah mulai melemah, Israel memanfaatkan situasi tersebut untuk menyusun strategi serangan balasan terhadap Mesir dan Suriah. Pada masa krisis itulah, Perdana Menteri Golda Meir sempat berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Moshe Dayan mengenai berbagai opsi ekstrim untuk mempertahankan negara, termasuk menggunakan senjata nuklir.
Namun keputusan sebesar itu memerlukan pertimbangan yang sangat matang karena dampaknya bisa memicu konflik yang jauh lebih besar. Dan akhirnya Moshe Dayan memilih langkah lain. Ia memerintahkan pengumpulan kembali para petinggi militer serta perwira IDF yang sedang cuti untuk segera kembali ke pos pertahanan. Bersamaan dengan itu, Israel mulai menyusun strategi baru guna mengembalikan keadaan di medan perang. Ketegangan yang terus berlangsung membuat Israel mulai mengalami kekurangan amunisi, persenjataan, dan tank di medan perang. Karena itulah Israel meminta bantuan militer kepada Amerika Serikat. Saat itu, Amerika Serikat berada dalam posisi dilematis karena masih menjaga hubungan diplomatik dengan Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Namun setelah mempertimbangkan situasi perang yang semakin memanas, Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membantu Israel melalui pengiriman besar-besaran persenjataan dan perlengkapan militer senilai sekitar 2,2 miliar US dollar. Mengetahui Amerika Serikat membantu Israel, Mesir pun tidak tinggal diam. Presiden Anwar Sadat kemudian meminta dukungan Arab Saudi serta negara-negara Arab lainnya untuk memberikan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara pendukung Israel. Akhirnya, satu persatu negara Arab mulai menghentikan ekspor minyak mereka ke negara-negara Barat yang dianggap mendukung Israel. Dampaknya sangat besar. Produksi minyak dunia menurun hingga sekitar 25%, sementara harga minyak melonjak tajam hingga mencapai sekitar 11,65 dolar per barel. Krisis tersebut kemudian memicu krisis energi global pada tahun 1973 yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar, kenaikan harga, serta guncangan ekonomi di berbagai negara di dunia. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by 5% a month until the Israelis withdraw from occupied territories. If the Arab countries keep that pledge, it would reduce their production by almost 50% in 1 year. Meski menghadapi tekanan krisis energi global serta serangan bertubi-tubi dari pasukan koalisi Arab, Israel tetap yakin dapat mengembalikan keadaan dan mengalahkan pasukan Mesir maupun Suriah dalam pertempuran selanjutnya. Pada tanggal 9 Oktober 1973, Israel mulai melancarkan serangan besar-besaran lagi ke wilayah Suriah. Melalui kekuatan angkatan udara, Israel berupaya menekan pertahanan Suriah dan memaksa negara tersebut keluar dari perang. Dalam serangan udara ini, Angkatan Udara Israel berhasil menghancurkan banyak tank Suriah yang berada jauh dari jangkauan sistem pertahanan udara. Bahkan serangan tersebut juga menargetkan markas militer Suriah serta menggempur wilayah di sekitar ibu kota Damaskus. Melihat kondisi tersebut, Suriah mulai panik dan meminta bantuan kepada Yordania serta Libya. Namun meski kedua negara itu turut membantu, mereka tetap tidak mampu menghentikan laju pasukan Israel. Akibatnya, pada tanggal 11 Oktober 1973, pasukan IDF Israel mulai melancarkan serangan darat besar-besaran dan berhasil merebut wilayah hingga jauh ke dalam daratan Suriah. Dalam kondisi pertahanan yang semakin hancur, Suriah akhirnya tidak mampu lagi menahan laju serangan Israel, dan sebagian pasukan Suriah bahkan menjadi tawanan perang, sementara pemerintah Suriah mulai menunggu diberlakukannya gencatan senjata.